Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pamekasan. Saya Wahyuni Agustin Fajaria dari SDN Beranta Pesesar 1 Telanakan. Saya Muhammad Khalil Rahman dari SDN Tolontoraja 8 Pasean. Saya Fatur Rahman dari SDN Mapia 2 Propong. Dalam hal ini kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing supervisi akademik yang terdiri dari supervisi, coach, dan juga kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Khalil, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Waalaikumsalam Bu Wahyuni. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali. Iya, alhamdulillah kalau begitu saya senang mendengarnya. Hari ini saya sangat senang bertemu dengan Bapak untuk membicarakan peningkatan kucing. Dalam kucing ini Bapak harus memahami ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama ada praobservasi, di mana saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi dan indikator yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Bapak. Kemudian tahapan yang kedua, saya akan melakukan pelaksanaan observasi, di mana saya akan mengamati pelaksanaan Bapak sebagai coach untuk melakukan kucing bersama kucing. Dan pada tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi, di mana saya ingin mengetahui refleksi kegiatan Bapak yang dilakukan setelah melakukan kegiatan kucing dan kegiatan kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kucing selanjutnya. Iya Bu, saya senang sekali bisa bersama Ibu hari ini. Iya. Bagaimana Bapak? Apakah kegiatan ini bisa kita lakukan? Silahkan Ibu, siap. Siap, baik. Pertama-tama kita akan membicarakan tentang rubrik penilaian dari observasi kali ini. Bapak harus sudah mampu menguasai prinsip-prinsip sebagai seorang coach, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sebagai coach, Bapak dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan juga jangan lupa, pada saat melakukan coaching dapat menerapkan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan juga ada rasa tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Bagaimana Bapak? Kira-kira sudah bisa dipahami? Siap Ibu, paham sudah. Iya. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja bisa memulai kegiatan observasi ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan pada Bapak. Saya akan ajukan pada Bapak. Yang pertama ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga melakukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Iya. Tuh. Baik, selanjutnya luar biasa jawaban Bapak ini ya. Kira-kira secara spesifik kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Kalau secara spesifik, saya akan mengembangkan kompetensi melakukan pertanyaan berbobot agar saya bisa menggali solusi bagaimana coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Iya. Pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Kira-kira tolak ukur apa yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching ini Pak? Untuk indikator yang ingin saya tuju, yang pertama itu adalah dalam coaching saya menerapkan alur tirta. Terus yang kedua, menggali ide-ide dari coach agar nanti si coach menemukan solusi dalam masalah yang dia hadapi. Iya, baik Bapak. Semoga indikator yang ingin Bapak capai meliputi alur tirta dapat tergali dengan maksimal.
Hanya itu saja Bapak yang akan saya tanyakan. Selanjutnya Bapak bisa memulai kegiatan coaching ini. Semoga kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator yang ingin Bapak capai. Ya baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Fathor. Waalaikumsalam Pak Ulil. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Ulil. Boleh saya duduk di sini Pak? Monggo silakan Pak Ulil. Nyantai aja sambil ngopi bareng. Oh siap. Hari ini saya ingin mengajak ngobrol Pak Fathor. Kira-kira Pak Fathor keberatan tidak? Justru itu Pak, seperti yang saya katakan kemarin. Sepertinya saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi hari ini Pak, gitu. Oh, baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Nah itu yang diharapkan saya Pak Ulil. Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Fathor seperti tidak bersemangat. Apa yang mengganggu pikiran Pak Fathor sebelumnya? Oh iya Ulil, terima kasih atas perhatiannya. Sudah memperhatikan dan membantu saya Pak Ulil. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Pak Ulil. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir obrolan kita ini Pak? Oh iya Pak, saya itu masih bingung Pak. Kenapa ya akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus. Iya. Nah, coba ceritakan kepada saya apa yang Bapak Fathor rasakan. Oh iya Pak, saya merasa sangat mengajar Pak. Murid tidak memperhatikan saya dan ini membuat saya kurang bersemangat Pak untuk mengajar di kelas 4 Pak. Apa yang membuat Pak Fathor kurang bersemangat? Ya, saya merasa murid-murid saya tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik dan tidak fokus juga gitu Pak, murid saya Pak. Maksudnya murid menjadi tidak belajar atau bagaimana itu Pak? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa ketika masuk kelas murid-murid kurang semangat ketika saya di kelas Pak. Baiklah, saya mengerti maksud Pak Fathor sekarang. Bisakah Bapak Fathor menjelaskan proses pembelajaran di kelas? Oh iya Pak, seperti biasa Pak, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu Pak, dilanjutkan dengan persepsi, menjelaskan tujuan dan mengabsen dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi Pak dan menyimak mengerjakan penugasan ketika mengerjakan tugas. Itu mereka kurang bersungguh-sungguh Pak mengerjakan tugas. Apa ada yang salah dengan salah satu pelajaran saya Pak gitu. Menurut Pak Fathor salahnya di mana? Dalam menangkap penjelasan dari saya Pak, mungkin itu Pak. Itu penjelasan dari saya ya Pak. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Pak Fathor lakukan untuk membuat murid bersemangat. Oh ya Pak, saya sudah mengajak bermain dalam pembelajaran, ice breaking, saya juga mengadakan diskusi kelompok, memutarkan video dan juga pelajaran di luar kelas Pak gitu. Apakah ini berlangsung setiap hari Pak? Tidak sih Pak, hanya kadang malas namun juga bersemangat gitu. Ketika MTBK sama SPDP mereka lebih menyukai ketika praktek Pak gitu. Baik. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Pak Fathor sudah baik. Namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat kan? Betul Pak Ulil. Jadi saya memang merasa keseluruhan mempengaruhi semangat saya Pak Ulil gitu. Oke, baiklah. Berarti sekarang Pak Fathor sudah tahu apa yang menyebabkan turunnya semangat Pak Fathor. Lalu masihkah ada kendala lain Pak? Sepertinya tidak Pak, saya hanya ingin murid saya bersemangat aja gitu Pak. Jadi saya juga bergairah untuk menyampaikan materi gitu Pak gitu. Oke, dari penjelasan Pak Fathor, kira-kira rencana ke depan yang ingin Pak Fathor perbaiki apa? Iya Pak, saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga pembelajaran aktif
dan menyenangkan dan berpihak pada murid kita, Pak. Oke. Adakah hal lain yang akan Bapak Fathor terapkan? Oh iya Pak, saya akan berusaha mengatur suasana hati Pak sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan merimbas pada murid. Kira-kira yang bisa membantu Pak Fathor dalam hal ini siapa? Saya kira Pak, saya akan meminta bantuan kepada Bu Agustin, Pak Agus, sehingga kami bisa belajar Pak. Baik, dari hasil diskusi kita, komitmen apa yang akan Pak Fathor terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid? Oh iya, teman saya Pak, yang pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu Pak. Hmm. Yang kedua, memperbaiki pembelajaran di kelas saya Pak. Yang ketiga juga mengajak buat Bu Agustin untuk berdiskusi dan belajar bersama gitu Pak. Wah, bagus sekali. Semangat ya Pak, saya yakin Pak Fathor pasti bisa. Alhamdulillah Pak, semangat juga Pak Ulin. Saya menjadi lega bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya Pak Ulin. Terima kasih Pak Ulin. Sama-sama Pak Fathor, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ulin. Baik Bapak, saya barusan sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bapak bersama kuci Bapak. Di sini saya mendapatkan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Bapak? Boleh Ibu, silahkan. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa kira-kira yang sudah Bapak lakukan saat coaching sehingga berjalan dan apa juga yang akan menjadi indikator dalam pencapaian Bapak tadi? Saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi kunci dalam menemukan solusi masalah yang dihadapi. Sedangkan kompetensi inti, saya sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, memang betul sekali. Sudah sesuai dengan pengamatan saya, Bapak sudah sangat sesuai menggunakan prinsip dalam coaching tadi. Bapak sudah melakukan prinsip kemitraan, ini terbukti dengan cara Bapak mengobrol sudah setara. Tidak ada lagi perbedaan dan keseimbangan antara Bapak sebagai coach dan juga teman Bapak tadi sebagai coachee. Bapak juga sebagai seorang coach sudah mampu menggali kunci dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan sebagai coach. Dan yang lebih penting, dari pelaksanaan coaching ini, Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian Bapak sudah mengidentifikasi, lalu merencanakan rencana, dan yang terakhir sudah melakukan pertanyaan dengan tanggung jawab. Alhamdulillah sudah Bapak laksanakan coaching ini dengan sangat luar biasa. Nah, kira-kira ini pertanyaan yang terakhir Pak. Potensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching tadi? Saya bisa melakukan coaching ini lebih baik dan maksimal. Mungkin nanti diselingi dengan teknik stop agar coachee lebih rileks dalam menyampaikan masalahnya, seperti itu. Iya, betul, baik Pak. Memang itu harapannya. Jadi nanti Bapak sebagai coach bisa maksimal membantu coachee-nya dalam membantu mengarahkan sehingga coachee bisa menemukan masalahnya sendiri dan menyelesaikan, mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Mungkin itu saja Bapak observasi kali ini. Mudah-mudahan observasi berikutnya bisa berjalan dengan baik dan lebih lancar lagi.
Amin, amin Ibu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Saya mohon indir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fathor. Waalaikumsalam Pak Holil. Gimana kabarnya Pak Fathor? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Holil. Pak Holil bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak sama Pak Fathor. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Dan pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Pak Fathor memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach bersepakat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak Fathor kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu Pak, yang pertama presentasi kehadiran penuh Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu. Oke, Pak, pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu? Ya, yang mengenai pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ya Pak Fathor ya. Iya, siapa? Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya Pak, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak gitu. Oke, baik, demikian dulu ya Pak Fathor. Iya Pak. Praobservasi kali ini silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Iya Pak, terima kasih Pak Holil atas kesempatannya Pak Holil. Ya baik Pak Fathor, sama-sama. Assalamualaikum Pak Fathor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Agustin. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Bagaimana kabar Pak Fathor? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dengar-dengar Bu Agustin ada yang mau disampaikan atau diceritakan, ya begitu ya Bu? Iya Pak, betul Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Fathor. Oke, tapi sepertinya kita agak mengisi banyak waktu Ibu. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Iya Pak. Berarti apa nih yang mau disampaikan Bu Agustin? Iya begini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Pak ya. Dalam penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan model-model yang konveksional Pak. Masih menggunakan metode ceramah, dan padahal kalau kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman itu dari hari ke hari kan semakin canggih Pak. Iya. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi kok guru-guru saya di sekolah ini tidak mau berubah dan mengikuti perkembangan yang terjadi Pak. Mereka masih menggunakan metode-metode yang lama, sehingga saya memperhatikan pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu Pak.
Oh iya, oke, saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Agustin. Kalau saya garis bawah ini, ya Bu, berarti permasalahan dari Bu Agustin ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang berrelatif, begitu ya Bu, gitu. Iya Pak, betul sekali Pak. Dan eh, selain kurang bervariatif, juga model pembelajarannya masih menggunakan model-model yang lama seperti itu Pak. Oh iya iya gitu. Kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Agustin dapatkan? Iya, dari percakapan kita kali ini Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal menyampaikan materi kepada siswa Pak. Oh, oke oke. Jadi yang Bu Agustin harapkan ini adanya perubahan, ya Bu. Iya Pak, betul sekali Pak. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Agustin inginkan atau yang akan didapat oleh Ibu Agustin gitu? Iya Pak, saya ingin adanya perubahan, misalnya nih Pak, Iya, iya. dalam penyampaian metode nih Pak, atau menggunakan model dan serta menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, lebih bervariatif, serta inovatif Pak. Misalnya mungkin menggunakan aplikasi pembelajaran, menggunakan aplikasi seperti AI sekarang, ada pembelajaran kuisis di sana Pak gitu. Mungkin itu lebih menarik kepada siswa saya Pak gitu. Juga guru-guru tidak hanya menggunakan slide presentasi seperti PowerPoint Pak. Sekarang ini mengandalkan media-media pembelajaran yang lebih canggih sehingga bervariasi seperti itu Bapak. Iya, betul Bu. Oke, dari yang Ibu Agustin sampaikan barusan, tadi pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Iya. Yang Ibu dan Bapak baru di level 0 atau kira-kira di sekolah Ibu Agustin sekarang ini berada di level berapa? Gitu. Sepertinya masih ada di level 5 ya Pak, karena iya, sekolah saya ini lebih banyak guru-guru senior Pak. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi agak sulit Pak gitu. Mungkin Iya, iya, ini iya. masih ada di level 5 Level Pak. lima. Iya. Oke Bu Agustin. Di level 5 oke. Di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih beritatif lagi di sekolah Bu Agustin jalani gitu. Iya. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Pak, mengingat guru-gurunya banyak yang sudah senior, usia sudah lanjut. Mungkin jadi mungkin dari level 5 ini bisa meningkatlah ke level 7 jika melakukan perubahan-perubahan Pak. Oke. Dari level 5 naik ke level 7 ya Bu. Betul Pak, iya Pak. Kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai adanya perubahan yang disepakati Bu gitu? Eh, Benar sekali Pak. Eh, Sebenarnya saya juga mau memikirkan ini Pak ya. Apa ya rencana atau tindakan yang bisa saya sepakati dengan guru-guru lain. Tapi mungkin saya butuh kegiatan mentoring Pak, atau seperti pendampingan individu begitu. Saya juga bisa melakukan pendampingan dengan rekan guru secara face to face, biar bisa bergantian seperti itu Pak. Oke. Untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Agustin terapkan. Bisakah dan teman-teman untuk nyaman gitu dengan penyampaian Bu Agustin? Mungkin kalau dengan metode saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah Bu untuk
mensepakati semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang berkreatif itu. Berarti Bu Agustin ini ingin merencanakan tentang metode pendampingan Iya, atau Pak. pelatihan ya? Iya, Ya, betul, iya. Pak. Kira Bu Agustin ini saat ini lebih nyaman atau lebih cepat relasi dengan yang mana gitu Bu Agustin? Sepertinya mentoring ini ya, Pak ya. Iya, iya, mentoring. Karena kalau pelatihan atau workshop, saya perlu persiapan yang cukup lama, Pak. Saya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, Bapak, gitu. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup besar. Saya masih harus mencari narasumber atau donatur yang bisa memberikan donasi sehingga kegiatan ini berlangsung, Pak. Ya. Mungkin untuk saat ini mentoring yang akan saya lakukan, Bapak. Oh iya, oke, mentoring ya. Ya, Bu. Iya, Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Agustin ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana gitu? Ada sih, Pak. Sebenarnya mungkin nanti saya akan meminta bantuan teman guru di sekolah yang sudah memang ahli dalam bidang IT dan sudah biasa menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif, Pak. Misalnya di sekolah ini ada seorang guru yang namanya Pak Gali. Di sana Pak Gali ini saya rasa cukup berkompeten, Pak. Beliau Iya, sudah iya. menguasai IT. Mungkin saya akan meminta bantuan Bapak Gali untuk membantu saya, Bapak. Oke, berarti Bu Agustin ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Iya, Pak, betul, Pak. dengan rekan-rekan sejawat atau Iya, betul. rekan-rekan kerjanya. Kira-kira Iya. kapan nih Bu mau direalisasikan mentoringnya? Ya, insya Allah secepatnya ya, Pak ya. Mungkin dalam minggu depan ini saya akan melakukannya. Saya juga akan berkoordinasi terlebih dahulu serta berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan saya di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring ini, Pak. Sangat luar biasa Bu Agustin ya, ternyata ya bagus sekali. Ya Bu Agustin, kira-kira Bu Agustin dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Agustin mau didapatkan? Iya, dari percakapan kali ini saya ingin mendapatkan banyak gambaran ya, Pak ya, bagaimana cara saya nanti melakukan perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring ini, Pak. Kemudian dengan dibantu oleh rekan-rekan sejawat saya di sekolah yang sudah memiliki keahlian di bidang IT ini, Pak. Oke. Alhamdulillah Bu Agustin. Sudah ada gambaran nih ya Iya, Pak. untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Betul, Pak. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Agustin. Baik, Pak. Setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari wahana, mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu Agustin. Iya, Bapak. Semoga rencana-rencana Bu Agustin ke depannya atau untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya sejawat bisa berjalan lancar dengan baik dan sukses Bu Agustin. Baik, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang akan nanti saya lakukan bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan perubahan yang cukup besar bagi sekolah saya, Bapak. Sama-sama Ibu Agustin. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Iya, Bu Pak. Agustin. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Baik, Bapak. Begitu saja ya Bu Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum Pak Fathor. Waalaikumsalam Pak Holil. Tadi Pak Fathor sudah melakukan coaching ya dengan Bu Agustin. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi
Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Oh iya Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur kesepakatan itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang terbaik gitu Pak. Oh baik Pak Fathor. Menurut saya sebagai observer ya tadi proses coaching dengan Bu Agustin dan Pak Fathor sudah berjalan dengan baik. Amin. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Fathor berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Agustin sehingga Bu Agustin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita tutup. Siap. Yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Oh iya Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak proses kita sehingga saya nanti menjadi melakukan coaching yang lebih baik lagi gitu Pak. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Pak, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Pak Fathor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Agustin. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Agustin? Ya, alhamdulillah Bapak, kabar hari ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah kalau begitu saya senang mendengarnya Bu Agustin. Iya Pak. Hari ini saya senang bertemu Ibu untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Dalam coaching ini, Ibu harus memahami ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, di mana saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi dan indikator yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Ibu. Tahapan yang kedua, saya akan melaksanakan observasi yang mana saya akan mengamati pelaksanaan Ibu sebagai coach, dan tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi yang mana ingin mengetahui refleksi kegiatan Ibu yang akan dilakukan setelah kegiatan coaching dan kegiatan kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching selanjutnya. Iya Bapak, saya senang sekali bisa bersama Bapak hari ini. Bagaimana Ibu? Apakah kegiatan ini bisa kita mulai? Ya, baik Bapak, sangat siap sekali. Pertama-tama kita akan membicarakan tentang rubrik penilaian dari observasi kali ini. Ibu harus sudah mampu menguasai prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sebagai coach. Ibu juga mampu memiliki kompetensi sebagai coach yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan juga jangan lupa pada saat Ibu melakukan coaching dapat menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Bagaimana Ibu kira-kira bisa dipahami tidak? Iya Pak, sudah sangat paham Pak. Siap Pak. Alhamdulillah, kalau begitu kita langsung saja Bu, bisa mulai kegiatan ini. Observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu. Baik Pak. Yang pertama Bu Agustin,
Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya, pada kegiatan coaching kali ini saya akan mendengarkan aktif dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa, Bapak. Alhamdulillah, jawaban yang luar biasa. Pertanyaan kedua, Bu Agustin. Kira-kira secara spesifik, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya, secara spesifik saya akan mengembangkan kompetensi melakukan pertanyaan yang berbobot agar saya bisa menggali solusi bagaimana coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya, Pak. Ya, boleh bertanya lagi? Boleh, Pak. Monggo silakan, Bapak. Pertanyaan yang terakhir, Bu. Iya, Bapak. Yaitu kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin dicapai oleh kegiatan coaching ini? Indikator yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah dalam coaching saya bisa menerapkan alur tirta, Pak. Yang kemudian yang kedua saya mampu menggali ide-ide dari coach agar nanti si coach bisa menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, Pak. Oh iya, ya baik sekali. Baik Ibu, semoga indikator yang ingin Ibu capai meliputi alur tirta dapat tergali dengan maksimal. Iya, Bapak. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya Ibu bisa memulai melakukan kegiatan coaching sehingga semoga berjalan dengan lancar sesuai indikator yang ingin Ibu capai. Iya, baik Bapak, terima kasih sudah memberikan pengarahan tentang coaching ini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan coaching saya bisa berjalan dengan baik dan lancar, Bapak. Sama-sama Bu, semoga sukses. Amin, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Selamat pagi Pak Kholil, bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, Bu Agustin, hari ini saya kurang semangat dalam mengajar. Loh, kalau boleh tahu, ada masalah apa ya Pak? Mungkin saya bisa membantu Bapak? Nah gini Bu, saya itu ingin meminta saran tentang bagaimana cara meningkatkan semangat pada siswa saya yang berprestasi, karena akhir-akhir ini pembelajaran siswa yang berprestasi ini menurun disebabkan mendapatkan perlakuan kurang baik dari temannya. Oh iya. Baik Bapak, kira-kira ini dalam percakapan ini ada tidak tujuan kompetensi yang ingin Bapak capai? Harapan saya Bu, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Iya Pak. Lalu kira-kira apa ya Pak ya penyebabnya mengapa kejadian ini terjadi Bapak? Anak-anak mungkin tidak suka karena teman ini aktif di dalam kelas. Lantas nih, bagaimana caranya Bapak untuk mengatasi masalah ini? Saya itu ingin anak-anak tidak melakukan ini kepada temannya, sehingga anak yang berprestasi bisa semangat kembali dalam belajar. Apakah Bapak sudah melakukan tujuan tersebut? Sebenarnya saya itu sudah mencoba berbagai cara menenangkan siswa dan juga mengarahkan siswa untuk tidak membuli, dan juga dengan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita sepakati yang kita buat bersama, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Loh, kalau begitu, apa ya kira-kira yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, Bapak? Saya merasa masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka mengganggu dan membuli teman-temannya saat pelajaran berlangsung. Kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan itu, Bapak? Saya itu membutuhkan strategi, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka membuli saat pelajaran berlangsung. Iya.
Baik Bapak, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka membuli saat pelajaran berlangsung tersebut Bapak. Nah, pertama-tama mungkin kita perlu memahami apa yang menjadi penyebab mengapa siswa itu membuli saat pembelajaran berlangsung. Apa karena mereka memiliki masalah dengan siswa tersebut, atau teman ini sering membuli karena mereka ingin menarik perhatian dari Bapak saja? Saya pikir karena mereka tidak suka, mungkin tidak suka teman yang berprestasi ini aktif dalam pelajaran saya. Juga saya sebetulnya sering mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang ada di dalam kelas. Iya. Kemudian juga saya mungkin kurang berkomunikasi dengan siswa tentang keinginan selama ini di dalam kelas itu apa. Iya. Nah, jika demikian, kita perlu memberikan pengertian dan perhatian nih Pak kepada seluruh siswa bagaimana dampaknya membuli tersebut, serta mencoba mengajak siswa yang membuli tersebut untuk tidak menggunakan praktek melakukan pembulian tersebut. Mungkin bisa menggunakan sesuatu ide yang lain ini Bapak ya. Iya Bu, saya akan mencobanya. Iya ya. Kira-kira nih menurut Bapak dari skala 1 sampai dengan 10, kondisi siswa sekarang yang suka membuli sudah berada di tingkatan keberapa ya Bapak? Sangat parah sekali Bu, mungkin sudah ada di tingkatan 8. Wah, kalau begitu Bapak harus perlu memikirkan dan memiliki gambaran tentang strategi apa yang perlu Bapak lakukan ini. Iya, sebetulnya saya akan mencoba memberikan penayangan video edukasi tentang Iya. bullying, itu yang ingin saya terapkan. Terus ya agar siswa itu lebih paham dan memahami dampak dari perlakuan bully tersebut. Iya, 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 iya. Nah, baik Bapak, kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk Bapak lakukan strategi yang akan Bapak inginkan ini? Saya itu akan melakukan secepat mungkin. Iya, Mungkin iya. dalam minggu depan saya akan mencoba strategi ini. Nah, selain strategi ini, apakah Bapak butuh bantuan untuk melakukan strategi ini, Pak? Mungkin ya akan saya buat sebuah permainan atau game yang mana yang mana permainan tersebut membawa kesenangan sehingga bullying itu tidak terjadi. Iya, ya, betul, 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 Bapak. Nah, saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa mengimplementasikan strategi tersebut. Oh iya Pak, jangan lupa ini saya juga tolong diberitahu bagaimana hasilnya setelah Bapak melakukan strategi ini. Semoga strategi yang Bapak lakukan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Saya akan mencoba untuk melakukan strategi ini. Mudah-mudahan ini sangat efektif bagi siswa saya dan memberikan pemahaman supaya tidak terjadi pembulian lagi Bu, di dalam kelas. Baik Bapak ya. Mungkin cukup itu saja Bapak ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan percakapan hari ini memberikan manfaat bagi Bapak dan Bapak bisa menemukan solusi-solusi serta tindakan yang harus Bapak lakukan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Agustin, Ya Bapak. saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu. Di sini saya mendapatkan beberapa pertanyaan, boleh ya Ibu? Iya Pak, silahkan Bapak. Ya, pertanyaan yang pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching berjalan dan yang menjadi indikator pencapaiannya Bu? Iya, saya sudah melakukan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi kunci dalam menemukan solusi masalah yang sedang dihadapinya Pak.
Sedangkan kompetensi inti saya sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bapak. Alhamdulillah, sangat baik itu, Bu. Memang betul sesuai dengan pengamatan saya, Bu. Sudah sangat sesuai penggunaan prinsip dalam coaching. Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan terbukti dengan cara ibu mengobrol sudah setara. Tidak ada perbedaan dan seimbang antara ibu sebagai coach, ibu sebagai seorang coach. Sudah mampu menggali coaching dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapinya. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar maksimalkan sebagai coach. Dan yang lebih penting dari pelaksanaan coaching ini, Bu, sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, selanjutnya menanyakan rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, sangat luar biasa, Bu. Ibu sudah melaksanakan coaching sungguh bagus dan luar biasa. Boleh, Bu, pertanyaan terakhir ya, Bu? Iya, Bapak. Silakan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tadi, Bu? Iya. Dalam coaching tadi saya ingin menjadi lebih baik dan semaksimal mungkin, Pak. Mungkin nanti diselingi dengan teknik stop agar coach saya lebih rileks dalam menyampaikan masalahnya, sehingga coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, Bapak. Ya, alhamdulillah, Bu. Sekian daripada Ibu. Baik, Pertanyaan Bapak. ini. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga, Bu. Iya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.